Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Jadi ini saya Mirza Martita Sari, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Buol, mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Jadi saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah dari satuan pendidikan yang saya ampu. Dengan ini saya bertemu dengan Ibu Ristuti H.I. Arauk, SPD dari SMK Negeri 1 Bukal, kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Bukal. Jadi bagaimana Ibu Ristuti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah Bu. Jadi mohon maaf mengganggu ini Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan ini tentang tugas saya. Ya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu ya, ini ya Bu ya. Iya. Ya, bagaimana Ibu Ristuti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Bagaimana tadi? Ulang pertanyaannya. Oke, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya. Kalau yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ya di antara sesama temannya atau di sekolah. Eh, yang pertama itu saya harus mencari tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Setelah itu diselesaikan. Baik, eh, kita mencari informasi dulu dari teman-teman, apakah itu betul atau tidak. Setelah itu, kita memanggil orangnya satu persatu dulu. Misalnya, kalau si A berseteru dengan si A. Nah, dari itu kita akan memberikan kesimpulan dan apa namanya, kita memanggil orang-orang yang bermasalah itu, Bu. Jadi maksudnya setelah kita apa? Setelah kita menyelesaikan masalahnya secara bersama, baru setelah kita panggil orangnya bersama, baru kita selesaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kasus-kasus yang terjadi ke siswa itu sama, kita harus mencari tahu akar permasalahan. Intinya semua masalah itu, kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kita harus secepatnya menanganinya agar tidak bias keluar, baik ke teman-temannya ataupun ke orang lain, gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kasus-kasusnya itu sama-sama benar, ya setidaknya kita harus yang pertama pengambilan keputusan itu tidak boleh kalau sebagai pimpinan saya harus memanggil dulu minimal wakasek, kajur, ataupun komite. Karena dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar itu butuh ketelitian, butuh analisa yang analisa yang tinggi sehingga tidak eh, tidak merugikan dan tidak juga apa namanya, boleh saya struktur ya. Ya, Halo? mohon maaf tadi Ya, ada apa, Bu? kendala sedikit ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Iya. Artinya karena ini yang sama-sama benar ya, artinya kita harus selesaikan dengan menganalisa masalah tersebut, gitu. Dengan apa namanya dengan melibatkan orang-orang yang berkompetensi ya, yang punya kepentingan di situ. Tentunya seperti wakasek,
kajur ataupun komite sehingga menghasilkan memang keputusan yang baik. Jadi melibatkan koordinasi dengan ini ya Bu ya, dengan Ya. rekan-rekannya Bu ya, rekan-rekan guru ya. Oke. Jadi untuk Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Oh ya, langkah-langkahnya ya yang pertama itu dulu. Kita harus cari tahu karena yang jelasnya setiap kasus itu ada akar masalahnya. Itu ya, setiap masalah pasti ada akar permasalahannya dulu kita angkat. Itu yang pertama langkah-langkahnya kita harus cari tahu dulu apa apa maksudnya apa penyebabnya. Eh, dengan mencari tahu dari orang-orang yang terdekatnya misalnya. Baru yang kedua kita koordinasi dengan eh, para wakasek, komite, dan orang-orang yang tahulah tentang masalah itu. Dan yang selanjutnya baru kita rapatkan. Gitu. Oke Bu. Oke, jadi hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada terutama dalam kasus dilema etika Bu yang melibatkan etika itu bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Bagaimana? Iya, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu. Hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika Iya, dalam kasus-kasus terutama kasus yang melibatkan dilema etika Bu. dilema etika, misalnya Iya, kalau dilema etika eh, terkadang hal-hal yang itu yang pertama sebenarnya itu ya kita memanggil orangnya secara langsung minimal mengetahui dulu kenapa sampai begini ya yang jelasnya pada saat itu ya kita harus eh, memanggil orang tersebut yang melanggar itu karena dari situ kita tahu kenapa dia melanggar etika itu kenapa dia sampai begini misalnya kalau dulunya dia tidak begitu contohnya dia sekarang pasti ada penyebabnya gitu. jadi mungkin pengambilan keputusannya sambil melibatkan rekan-rekan juga ya Bu ya, rekan sejawat juga ya Iya. Bu ya. Iya seperti itu. Ini. Kalau yang menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan menurut Ibu, apa Bu yang menjadi tantangan? Iya. Terkadang tantangan dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya kalau kita sebagai pemimpin, yang pertama yang melanggar itu orang terdekat, Hmm. gitu. Orang yang berpengaruh di situ. Nah, tantangannya itu terkadang kita tidak sampai hati untuk pengambilan keputusan. Misalnya karena dalam pengambilan keputusan itu kan sudah apa ya, sudah mengetahui benar atau salahnya, gitu. Nah, jadi dalam keputusan itu bisa saja dia merugikan dan bisa saja menguntungkan. Nah, cuma dalam hal-hal kasus seperti itu, kalau dalam etika, tantangan yang terbesarnya kami itu adalah orang-orang yang terdekat atau orang kepercayaan kita yang melanggar, sehingga masih banyak apa menimbang rasa daripada apa ya realita yang kita ketahui. Gitu. Itu tantangan. Kan ya Bu Dan ya, yang jadi kedua, itu tantangan yang kedua adalah apa ya terkadang orang tersebut tidak peduli dengan apa yang terjadi. Gitu. Jadi itu tantangan juga salah satunya tantangan pimpinan itu adalah orang yang tidak peduli ketika sudah ditegur, ketika sudah diberikan sanksi, itu dia tidak peduli. Yang penting dia fine-fine aja gitu. Nah, itu tantangan juga gitu. jadi kalau menurut Ibu jadi apa adakah jadwal tertentu Bu kalau penyelesaian kasus ini atau mungkin setiap seminggu sekali atau setiap hari atau setiap
bulan atau ada jadwal? Mungkin menurut Ibu, Ibu punya jadwal sendiri selain dalam ini apa kasus ini dalam minggu ini apa atau tiba-tiba ada kasus begitu bagaimana kalau menurut Ibu? Memang dalam program itu seharusnya ya setiap bulan itu ada yang namanya rapat evaluasi. Nah dari situ kita bahas bersama apa yang apa ya maksudnya apa kasus apa ini misalnya ini masalah contoh ya ini masalah ini kenapa kok jadinya begini. Nah jadi setelah di dalam rapat evaluasi itu kan ada pembimbingan. Iya, Nah, dari situ ya dalam pembimbingan itu sudah menjurus kepada kinerja guru. Baik kasus-kasus misalnya kasus terlambat, guru tidak masuk kelas, guru tidak melaksanakan guru piket. Pokoknya banyak hal-hal yang harus dievaluasi pada situ untuk menjaga tetap stabil supaya apa ya stabil dalam melaksanakan tugas itu. oh ya Bu, ada jadwal tertentu yang ada dilakukan pada saat rapat evaluasi itu ya Bu ya, berarti ya. Iya, iya. Tapi Itu kecuali kalau jadwalnya. untuk Jadi, yang kasus yang urgent misalnya gitu, jadi harus segera diselesaikan atau bagaimana kalau menurut Ibu? iya. Kalau memang kalau ada kasus yang urgent ya setidaknya dalam waktu singkat, baik hari itu diselesaikan ataupun besoknya itu harus sudah selesai. Itu dia apa namanya? Itu namanya itu yang disebut dengan rapat urgensi. Karena tiba-tiba, nah kita kan tidak bisa menjadwalkan. Nah artinya apa saja yang terjadi pada saat itu yang harus sudah membutuhkan kita punya keputusan, maka pada hari itu juga kita harus putuskan. Iya. Gitu. Jadi berdasarkan jadwal tadi ada rapat evaluasi dan diselesaikan pada rapat itu. Kira-kira biasanya kita kan setiap seminggu sekali ya biasanya ya Bu ya. Kemudian atau mungkin kalau ada evaluasi lainnya yang lebih besar lagi biasanya dikumpulkan dalam sebulan sekali biasanya begitu. Kemudian kalau yang Iya, urgen berarti ada rapat khusus, ada rapat urgen untuk menyelesaikannya seperti itu ya Bu ya berarti ya Bu ya. iya, iya. Kemudian ini Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mempermudah mengambil keputusan dalam dalam setiap kasus-kasus dilema etika Bu, misalnya Bu? Iya, pasti ada. Iya, Artinya namanya kita pimpinan itu terkadang butuh juga pertimbangan dari seseorang, baik itu orang dekat ataupun pasangan ataupun yang kita anggap bisa membantu, kita anggap bisa apa namanya sharing dalam ada apa dalam menyelesaikan masalah. Ya, bisa saja misalnya para wakasek itu bisa, tapi orang-orang yang kita anggap yang bijak dalam pengambilan keputusan, karena tidak semua orang itu bijak dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai pimpinan itu lebih banyak menimbang apa ya rasa ya, menimbang rasa dibanding logika. Nah, kalau kita logikakan, terkadang itu berbanding terbalik dengan apa yang ada, sehingga lebih matang, lebih apa ya, lebih banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, sehingga pada sebelum memutuskan itu terkadang kita bukan juga curhat tapi apa mencarilah mencari orang-orang terdekat untuk kita ini bagaimana, mungkin orang yang lebih berpengalaman dari dalam pengambilan keputusan, baik apa ya teman-teman yang sudah pernah mengalami hal seperti itu. Nah otomatis kita juga harus butuh sharing dengan orang-orang tersebut. Yang jelasnya pasti ada orang-orang yang bisa kita yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan itu. iya. Oke, Bu. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini apa, Bu?
pelajaran yang bisa saya ambil ya Iya, di dalam PPT pengambilan itu apa? keputusan. Iya, Ya, terkadang kalau kita memutuskan berdasarkan hasil rapat, maka itu sebenarnya lebih puas karena dalam eh, dalam hasil yang kita dapatkan itu kita sama-sama mengetahui secara ya sama-sama dan itu tidak punya beban. Namun kalau keputusan tersebut hanya diputuskan oleh kepala sekolah, ya terkadang ada apa ya ada yang namanya itu seperti saya bilang tadi ada yang namanya tidak tega karena eh, realita yang ada yang harus kita putuskan secara itu kan namanya keputusan kepala sekolah itu ya sepihak ya iya, karena dia pimpinan gitu seperti saya pimpinan. Nah terkadang kalau saya tidak putuskan itu akan berlanjut. Kalau saya putuskan pasti akan berimbas ke dia misalnya antara ya dan tidak. Nah pastinya dalam pelajaran ini terkadang sudah kita putuskan pastilah ada kepikiran kenapa kasihan juga apa segala macam seperti itulah. iya, Namun pelajaran itu yang harus kita yang lebih berharga itu bahwa apa ya ketabahan dan eh, apa ya, lebih tegar lagi dalam apa memberikan keputusan. apapun Jadi keputusan. apapun keputusan itu harus kita terima karena otomatis keputusan kepala sekolah itu terkadang menyakitkan orang lain. Iya, betul. Iya, iya, jadi dari hasil ini ya, dari hasil pembelajaran Ibu, jadi apapun hasilnya itu tetap harus diterima, begitu ya Bu ya. Tetap harus Iya, disampaikan seperti itu. Itulah nilai-nilai yang menjadi pemimpin seperti itu. Oke, luar biasa sekali Ibu Ristuti. Terima kasih banyak ini wawancaranya. Jadi ada 8 pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi semoga nantinya bermanfaat bagi tugas kami sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Buol. Terima kasih banyak. Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kita ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bertemu dengan Bapak Arman dari SMP Negeri 2 Bukal, betul ya Pak ya? SDN 12 Bukal. Oh, SDN 12 Bukal ya Pak ya? Iya, oke, Kepala Ya. Sekolah dari SDN 12 Bukal. Oke, dari Bapak Arman, jadi saya mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan nilai keputusan dari nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Jadi ini ada 8 pertanyaan nanti ini Pak. Baik, saya langsung ya Pak Arman ya, izin ya. Iya Bu, iya. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Eh, iya. Kalau terkait dilema etika dan bujukan moral itu, cara saya mengidentifikasi ya harus saya kategorikan dulu. Ya, misalnya apakah
memang kategorinya ini dia masuk dalam unsur benar lawan benar, ataukah memang sudah benar atau salah ya. Jadi kalau dia eh, benar atau salah sudah bisa dipastikan itu adalah bukan dilema etika, tapi bujukan moral. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika ini, seperti kita ketahui kan ada dua, dua ya, ada Iya. dua benar lawan benar. Memang ini membutuhkan pertimbangan yang matang. eh, Namun dalam pengambilan keputusan itu kadang eh, pola pikir yang digunakan itu tidak harus selalu sama, ya. Misalnya kadang saya berpikirnya menggunakan perasaan, artinya saya menekan lebih memprioritaskan kepedulian. Kadang juga saya berpikir eh, itu bagaimana berbasis peraturan. Harus memang kalau peraturannya A ya A, tidak boleh B. Ya mungkin seperti itu ya. Ya, jadi harus kadang dipertimbangkan, mempertimbangkan beberapa apa istilahnya pola pikir. Tidak mesti harus satu pola pikir yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi Ya, untuk seperti langkah-langkah Pak, ya, misalnya ya untuk prosedur yang biasa Bapak Arman lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan. kalau prosedurnya yang pertama pengambilan keputusan ini kan terkait banyak orang ya. Ya, Hmm. jadi sebelum pengambilan keputusan, langkah-langkahnya ya seperti yang di awal tadi, menentukan dulu nilai-nilai yang bertentangan. Ya, diidentifikasi. Kalau memang eh, sudah ada benar lawan salah, berarti sudah tidak bisa dilanjut. Tapi kalau dia benar lawan benar, berarti kita menggali lagi nilai apa yang bertentangan dalam kasus tersebut. Misalnya mungkin karena benarnya atau rasa kasihan atau bagaimana tentang rasa keadilan, ya, maupun keputusan yang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berikutnya eh, ya mengidentifikasi ya siapa yang terlibat dalam eh, pengambilan keputusan tersebut. Siapa yang terlibat, kemudian dampaknya kepada siapa. Kemudian eh, dalam pengambilan keputusan juga, setelah mengambil keputusan juga tidak serta-merta eh, setelah diambil keputusan juga selesai. Tapi kadang juga setelah pengambilan keputusan, kadang saya melakukan lagi beberapa misalnya refleksi ya, untuk misalnya merefleksikan keputusan yang saya buat tadi memang sudah tepat atau belum. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 langkah tadi ya dari Pak Arman ya untuk langkah-langkah atau Iya. proses. Oke, kemudian Dan selanjutnya, sebenarnya kalau mau diuraikan banyak, tapi iya, iya, poin-poin yang saya anggap poinnya. Iya. paling pentingnya itu. Oke. Jadi untuk hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dilema etika apa Pak menurut Pak? Ya, kenapa Bu? Hal-hal yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema etika. Ya, yang saya anggap efektif itu yaitu menggali dulu nilai-nilainya, kemudian mengidentifikasi siapa yang terlibat, dan kalau perlu didiskusikan kalau misalnya keputusan itu misalnya ingin diambil dalam sebuah rapat. Kemudian diuji dulu dia benar atau salah ya. Jadi eh, yang efektif itu yang paling ini menilai menggali dulu nilai-nilainya. Ya.
Oke, itu jadi yang Mungkin terutama. seperti itu. Oke. Jadi yang dianggap efektif dari Pak Arman adalah dilihat dulu ya dari ininya ya, nilainya seperti itu. Oke, jadi Kemudian yang ininya juga apa? Itu tadi yang saya sebutkan bahwa eh, yang efektif itu pola pikir juga. Ya, kita mengambil keputusan tersebut menggunakan pola pikir yang mana. Misalnya, ya kita lagi berpikir tentang kepedulian, atau kita lagi memegang teguh peraturan, atau kita mengambil keputusan dengan pola pikir bahwa hasil akhirnya yang kita mau lihat. Itu yang efektif saya rasa bisa memberikan membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. jadi yang jadi tantangan sekarang Pak, tadi yang dianggap efektif, kalau sekarang tantangannya dalam pengambilan keputusan selama ini, pengalaman dari Bapak, terutama dalam kasus dilema etika. Tantangan terbesarnya itu bagaimana menguji benar lawan benar ini, ya, karena kan yang dipermasalahkan ini adalah sesuatu yang sama-sama benar. Jadi tinggal bagaimana eh, prioritas yang mana kita prioritaskan terlebih dahulu, karena eh, apapun yang kita pilih itu adalah pilihan yang benar. Ya, jadi tantangannya itu memang pemilihan ini, pengujian benar lawan benar ini yang agak sulit, karena eh, semua yang kita ambil itu sudah jelas bahwa benar, namun harus ini mempertimbangkan menggunakan pola pikir seperti apa kita gunakan dalam menentukan yang mana lebih prioritas dibuat. Jadi itu tantangannya. Ya, kemudian tantangan berikutnya adalah kadang keputusan yang kita buat itu eh, menuai pro dan kontra. Apalagi dalam satuan pendidikan itu kadang eh, berbeda pola pikir itu kadang menuai pro dan kontra, sehingga itu yang menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi Ya, mungkin seperti itu. kayak ya tantangannya ya, tapi bagaimanapun tetap kita ambil keputusan yang terbaik, begitu ya Pak ya. Iya, karena sama-sama baik sebenarnya, cuma yang mana Iya, yang paling iya, baik. iya betul. Iya. Nah, sekarang ini Pak, ada jadwal dengan lokasi mungkin gitu kalau yang terpenting itu. Apakah ada jadwal tertentu Pak? Ada apakah tiap minggu atau sebulan sekali atau mungkin urgent kalau ada kasus atau langsung diselesaikan atau bagaimana kalau pengalaman Bapak Arman? Apakah mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus Pak? Ya, kalau dalam kalau peran saya sebagai kepala satuan pendidikan mungkin belum terlalu bagaimana ya, karena saya baru ditugaskan kurang lebih 6 bulan. Tapi secara umum, mulai dari peran saya sebagai guru maupun kepala sekolah itu, eh, yang pertama yaitu tidak ada jadwal yang pasti. Ya, Hmm. namun dalam apa istilahnya membiasakan hal ini, itu selalu melakukan diskusi ringan dengan misalnya teman sejawat mengenai permasalahan apa yang ada di sekolah atau yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah, baik eh, dengan siswa ataupun dengan pekerjaan tupoksi Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, jadi dari diskusi itu pasti kita bisa memetakan permasalahan yang sering dihadapi atau yang sering terjadi di sekolah. Dari pemetaan itu ya kita bisa istilahnya membuat atau menarget bahwa yang ini harus kita selesaikan, ini. Jadi tidak tidak ada jadwal, tergantung istilahnya eh, hasil pemetaannya dan hasil diskusi dengan eh, Bapak Ibu guru di sekolah maupun siswa terkait permasalahan yang
sedang dihadapi di sekolah. Jadi kadang mungkin lagi padat-padatnya atau kadang juga agak renggang tidak terlalu padat, eh, tidak terlalu sering ya. Jadi Iya. tergantung situasi di sekolah. Kalau misalnya ada kasus urgent itu apakah langsung diselesaikan atau bagaimana kalau Pak Arman di sekolah? Iya, awal-awalnya sih saya terus terang tidak bisa ya, tidak bisa mengambil keputusan langsung diselesaikan begitu juga, apalagi terkait eh, apa sebuah keputusan dalam satuan pendidikan karena menyangkut orang banyak, kepentingan orang banyak. Jadi kadang keputusan ini tidak langsung saya eh, ambil pada saat itu. Mungkin saya butuh beberapa waktu untuk melakukan refleksi atau kemudian atau mengidentifikasi atau menguji bahwa keputusan yang saya buat ini memang betul-betul yang terbaik, dan tak lupa juga menerima saran-saran dari rekan-rekan guru di sekolah, dan meminta pandangan karena ini juga penting ya menurut saya. Jadi Ya mungkin untuk seperti itu. selanjutnya ada seseorang kah atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Ya, kalau membantu sih sebenarnya ya dalam kita bicara konteks satuan pendidikan ya, Iya. jelas kita membutuhkan yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Jadi yang membantu itu dalam membuat suatu keputusan ya jelas yang paling sering berinteraksi dengan kita dalam permasalahan di sekolah yaitu rekan-rekan guru. Ya, ini saya katakan tadi mungkin diawali dengan diskusi ringan atau bahkan bisa ke level yang lebih resmi atau seperti rapat ya, lebih formal ya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan biasa melibatkan rekan-rekan guru dalam berkolaborasi, misalnya menerima saran dan masukan, pandangan terkait keputusan yang akan dibuat. Ya, karena kadang harus diuji publik ya, apakah keputusan yang kita buat ini layak atau tidak. Seperti itu. Jadi ini yang terakhir ini dari semua yang telah kita sampaikan, Bapak sampaikan dari pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika. Iya Bu, kenapa? Dari semua yang telah disampaikan tadi, ada pembelajaran, Pak. Ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Ya, ini dilema etika sebenarnya eh, baru juga saya pelajari. Eh, karena kemarin tidak ada di pikiran saya, tidak ada sih yang istilahnya mengambil keputusannya. Saya belum tahu ada salah lawan benar atau benar lawan benar ya. Yang bisa saya petik atau pelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan ini yaitu bagaimana mengambil suatu keputusan ya yang betul-betul urgent ya atau sangat diprioritaskan karena ini kedua-duanya benar ya. Jadi memang saya banyak belajar bagaimana mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi akar masalah dari akar masalah yang akan kita putuskan. Jadi saya banyak belajar itu ya mulai dari tahap identifikasi dulu. Karena kalau identifikasinya baik, berarti eh, uji-uji pengujian berikutnya itu eh, akan berjalan mudah ya. Kalau identifikasinya keliru, bisa saja menghasilkan keputusan yang tidak istilahnya bukan yang terbaik. Mungkin seperti itu.
Oke, jadi identifikasi itu yang terpenting ya Pak ya, jadi pembelajarannya ya Pak ya, jadi Iya, pembelajaran dari pengalaman. mengidentifikasi dulu masalahnya. Jadi ketika mendengar suatu permasalahan dan orang meminta untuk diputuskan, ya saya tidak serta-merta langsung ya ini itu. Tapi kadang dulu sabar ya, kita lihat dulu begini-begini, kita jelaskan mungkin dampaknya kita jelaskan atau pertimbangannya kita mengambil ini ya. Tidak artinya ada kontrol yang kita lakukan dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Jadi itu pertanyaan terakhir jadi Pak. Jadi tentang pengambilan keputusan, tadi saya dapat belajar banyak, ada langkah-langkahnya, kemudian hal-hal yang efektif dan tantangannya juga dari Bapak Arman tadi sudah terjawab semua. Jadi terima kasih Bapak sudah membantu tugas saya sebagai JGP Angkatan 10 Kabupaten Buol. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga nanti tugas saya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Mohon maaf jika eh, tidak sesuai ekspektasi Ibu Eh, ya. Iya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.